Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi 'ulumihi wa bikum fid dharain amin. Faslun fi bayani anna jami'al ulumi laysat mahmudatan, yakni bidzalika as-sihra wat talasima wan nujuma wal falsafata wa ma syabahaha. Faslun, pasal fi bayani anna jami'al ulumi laysat mahmudatan, dalam penjelasan tentang penjelasan bahwa semua ilmu itu tidak terpuji. Tidak semua ilmu itu terpuji. Yakni bidzalika, yang dimaksud dengan ilmu itu yaitu as-sihra, ilmu sihir, wat talasima, dan ilmu pelet, wan nujuma, dan nujum, wal falsafata, dan filsafat, wa ma syabahaha, dan ilmu yang menyerupainya, yang mirip-mirip sama filsafat. Amma sihru wat talasimu fa innahuma muaddiyani ila anwa'in minad dharari. Adapun ilmu sihir dan ilmu pelet, santet masuk dalamnya, telu masuk dalamnya. Fa innahuma muaddiyani ila anwa'in minad dharari. Karena sesungguhnya dua ilmu itu menggiring seseorang kepada berbagai macam mara bahaya, menggiring orang-orang yang mempelajarinya atau orang lain kepada berbagai macam mara bahaya. Kenapa ilmu sihir dan pelet, santet, dan sebagainya dilarang? Karena itu bisa menyebabkan orang yang mempelajarinya ataupun bisa menyebabkan orang lain mendapatkan hal yang membahayakan dirinya. Jadi haramnya bukan cuma dari sisi ilmunya, bukan, tapi yang bikin haramnya, yang bikin tidak terpujinya, potensi berbahayanya itu yang bikin tidak terpujinya. Kalau misalkan belajar ilmu santet agar bisa nolongin orang yang kena santet mah jadi nggak bahaya, bisa jadi terpuji. Ini yang bikin tidak terpujinya kalau misalnya ilmu itu digunakan untuk membahayakan orang lain atau bisa berbahaya buat dirinya sendiri. Udah. Wa amman nujumu fali annaha manhiyun anha. Adapun ilmu nujum, kenapa masuk kategori ilmu yang tidak terpuji? Karena memang ilmu nujum itu dilarang. Qala sallallahu alaihi wasallam
idza dukiron nujumu fa'amsiku. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, apabila disebutkan nujum kepada kalian, fa'amsiku, maka tahanlah diri kalian. Apa? Ilmu nujum ini yang bahasa kitanya astronomi, tapi lebih spesifiknya yang berkaitan dengan horoskop. Tahu horoskop? Zodiak. Hah? Ramalan. Atau kalau kayak Bang Tony namanya primbon. Wa innama umirna bil imsaki li annal insana masyghufun bil ihalati alal asbab. Wa innama umirna bil imsaki, sesungguhnya kita diperintahkan untuk menahan diri dari ilmu nujum, li annal insana, karena bahwasanya manusia masyghufun, bisa jadi dibuat mabuk, terbuai, bil ihalati al asbabi, dengan bergantung kepada sebab, yakni al wasaitul mahsusata wal mutakhayyalata. Yang dimaksud di sini, yang dimaksud dengan sebab artinya perantara, baik itu yang bentuknya fisik dan yang non fisik. Wala'allahu yaghfulu bisababihi an musabbibil asbab, dan bisa jadi dengan sebab yang dia jalani itu dia lupa dari zat yang menciptakan sebab. Jadi ilmu nujum, yang membuat ilmu nujum dilarang karena bisa membuat seseorang lupa kepada Allah. Jadi bergantung sama ramalan-ramalan. Apa itu? Percaya. Ya makanya dilarang. Jadi lupa sama Allah. Keyakinannya bahwa semua yang terjadi di alam jagat raya ini merupakan kehendak Allah, jadi bergeser. Apa? Iya, jadi makanya dilarang. Kalau ilmu astronomi yang berkaitan dengan waktu-waktu sholat, kan agar bisa tahu waktu sholat, belajar juga. Itu mah nggak jadi masalah. Ini yang dilarang di sini yang berkaitan dengan horoskop, ramalan-ramalan. Awan. Karena bisa jadi dia malah lupa kepada Allah gara-gara ini. Wa ammal falsafatu pali ada iha ila umurin ala khilafis syar'i. Adapun filsafat, penyebab kenapa filsafat itu masuk ke dalam kategori ilmu yang tidak terpuji, karena dia bisa mendorong seseorang kepada hal-hal yang bertentangan dengan syarak. Contohnya kayak misalnya nih, contoh nih, waktu dulu kuliah, pernah kuliah? Waktu dulu kuliah kita kan belajar filsafat Islam. Belajar mana? Belum kuliah ya. Belajar filsafat Islam. Di situ banyak ada tokoh-tokoh Islam yang mendalami filsafat, diantaranya Al-Farabi. Al-Farabi punya keyakinan bahwa alam semesta ini diciptakan
oleh akal 10. Jadi dia punya keyakinan begitu, akal 1 menciptakan akal 2, akal 2 menciptakan akal 3 menciptakan akal 4 dan seterusnya sampai akal 10, baru dah akal 10 itu yang menciptakan alam jagat raya itu. Bukan bertentangan dengan syarat. Gitu ya Bang? Apakah kamu belajar? Ada juga yang misalkan ya filsafat pendidikan Islam, filsafat pendidikan Islam. Nah, yang dilarang itu filsafat yang bertentangan dengan syariat kayak tadi tuh. Makanya biasanya yang dilarang dalam filsafat itu kalau sudah masuk ke bagian teologi. Kalau tahu teologi, ilmu kalam. Filsafat yang udah nyampur sama ilmu kalam. Ini yang nggak kuliah diam aja dah. Pokoknya banyak dah. Biasanya yang dibahas itu. Kalau misalnya filsafat tadi kayak pendidikan, filsafat itu kan yang dimaksud bukan teologinya, tapi sumber asli dari cabang ilmu pendidikan Islam kan, bukan bahas masalah ketuhanan. Filsafat itu yang dilarang yang sudah berkaitan dengan teologi, filsafat ketuhanan, itu udah melenceng dari syarat. Wala yumkaru annal hisabiyati la yumkinu mukhalafataha wa inkaruha, atau dijadiin file juga boleh. La yumkinu mukhalafatuha wa inkaruha. Dan tidak dapat dipungkiri bahwa ilmu perhitungan hisabiyat la yumkinu mukhalafatuha wa inkaruha, tidak mungkin untuk menolaknya dan mengingkarinya. Ya, karena pasti kita semua punya ilmu itu. Atau bahasa kitanya ilmu pasti. Apa? Kalau ilmu pasti, hisabiyat. Walakin hiya madkhalun ila ma wara'aha. Akan tetapi hiya madkhalun ila ma wara'aha, dia merupakan jalan masuk untuk ilmu yang ada di baliknya. Karena hisabiyat termasuk salah satu cabang filsafat. Kalau belajar hisabiyatnya aja sudah jadi masalah. Yang jadi masalah kalau sampai meningkat ke filsafat. Fal yaktasir minha ila qadril hajati, maka hendaknya dia meringkas dari ilmu itu sesuai dengan kebutuhannya. Cukup yang kita butuhkan aja, dan jangan terlalu tinggi belajar filsafat. Wa minat tabi'iyati ala tibbi lil hajat, dan dari ilmu alam ini yang berkaitan dengan biologi, kimia, fisika, ilmu alam. Alat tibbi yang berkaitan dengan kedokteran lil hajati, itu pun disesuaikan dengan kebutuhannya. Caranya belajar ilmu fisika tinggi-tinggi juga nggak pakai buat kita. Wa minan nujumi ala ma'rifatil manazili wa dalailil qiblati, dan dari cabang ilmu nujum dibatasi hanya untuk sekedar mengetahui posisi wa dalailil qiblati, dan arah-arah kiblat. Yang berkaitan dengan kiblat juga berkaitan dengan waktu sholat, itu boleh dipelajari. Tapi selebihnya amsiku, kita tahan di itu. Udah sampai sini. Ya intinya sebenarnya satu.
Tidak semua ilmu yang bisa dipelajari itu masuk kategori terpuji. Jadi hati-hati. Nah, biasanya kalau yang dasar agamanya rada kuat, begitu belajar mata kuliah filsafat Islam pada mundur dia, duduknya paling belakang, enggak, tahu nggak? Kalau bisa jadi keblinger kepalanya, tahu kan? Udah pernah ngerasain sih belajar filsafat Islam. Ada Ibnu Khaldun, ada Ibnu Sina, ada Al-Kindi, banyak macamnya, banyak macam tokoh-tokoh filsafat Islam. Apalagi kalau kayak Oman mah belajarnya Plato, Aristoteles, udah cukup dah tuh pasal tentang ilmu yang tidak terpuji. Ini jadi di garis bawah ini ada berapa tuh tadi? Yang pertama sihir, kemudian tolasim, nujum, filsafat, dan tabiiyat. Tabiiyat ilmu alam. Tadi tuh biologi, fisika, dan kimia. Lanjut ini. Lanjut. Faslun fi adabil muallimi wal muta'allimi. Pasal tentang adab orang yang mengajar dan orang yang belajar. Nah, ini penting nih baru buat Bang Mak, buat Omar, biar tahu adabnya. Amal muta'allimu fa adabuhu wa wazaifuhu katsiratun. Walakin nunazzimu tafariqaha fi sab'i jumalin. Amal muta'allimu, adapun orang yang belajar, fa'adabuhu, maka adab-adabnya, wa wazaifuhu katsiratun, dan tugas-tugasnya sangat banyak. Walakin nunazzimu tafariqaha fi sab'i jumalin. Akan tetapi kami susun bagian-bagiannya ke dalam 7 kesimpulan. Al-wazifatul ula taqdimu taharatin nafsi an radha'il akhlaqi. Tugas yang pertama bagi orang yang mau belajar, lebih dulu mensucikan dirinya dari akhlak-akhlak yang buruk. Allah mensucikan dirinya dari akhlak-akhlak yang buruk. Tahu? Contohnya apa? Jelas tuh. Karena memang ilmu itu ibadah hati. Ilmu itu ibadah hati. Kalau sholat anggota badannya belum bersih, belum suci, maka sholatnya enggak sah. Begitupun dengan ilmu, karena dia ibadah hati. Kalau hati ini belum suci dari akhlak-akhlak yang buruk, maka ilmunya tidak sah. Oh. Makanya penting tuh, sebelum kita mulai belajar, bersihin dulu hati kita dari akhlak-akhlak yang buruk. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, buniyad dinu 'alan nazafati. Didirikan agama ini di atas kebersihan. Atau dalam hadis lainnya, an-nazafatu minal iman.
kebersihan itu sebagian dari iman, sebagian dari butir keimanan. Bukan bersih badan yang dimaksud di sini, bersih hati. Jadi bersih zahir dan batin. Badannya bersih, hatinya pun bersih. Itu tugas pertama buat orang yang mau belajar. Awal. Hah? Berat amat. Enteng. Berat dari mana sih? Walaisatin nazafatu muradatan fit tiyabi bal fil qalbi. Kebersihan yang dimaksud di sini bukanlah hanya sekedar bersihnya pakaian. Bahkan bersih yang dimaksud di sini adalah bersih yang ada di dalam hati. Membersihkan hati kita. Karena kan sering kita baca tuh al ilmu nurun wa nuru la yuhda lil asi. Ilmu itu cahaya dan cahaya itu tidak akan diberikan kepada orang yang maksiat. Terutama maksiat hati. Awal. Paling awalnya maksiat hatinya gedeg sama guru. Awal. Tapi yang ngaji yang gede sama guru. Itu maksiat paling pertama. Oh. Yang dimaksud di sini bukan bersih pakaian doang, bukan bersih badan doang, tapi bersih hati. Wa yadullu alaihi qauluhu ta'ala, dan menunjukkan kepadanya firman Allah Subhanahu wa taala, innamal musyrikuna najasun. Sesungguhnya orang musyrik itu najis. Apa? Makanya ada sebagian orang yang begitu baca ayat ini menganggap bahwa orang musyrik itu najis asal kita masuk ke tempat dia dipel. Apa? Oh, asal benih karena punya keyakinan bahwa orang musyrik najis. Asal kita masuk tempatnya dipel. Padahal yang dimaksud di sini bukan najis badan, najis hati. Oh. Karena tadi tuh masih banyak kotoran-kotoran dalam hati yang masih najis. Karena bisa jadi orang musyrik mah, bahkan orang-orang kafir, orang-orang non-muslim, kalau dari dandanannya mah, cakapan mereka, dari penampilan postur tubuhnya pada putih-putih, cakep-cakep, artis-artis ganteng-ganteng. Dibanding Bang Miat mah jauh. Kenapa dia dianggap najis? Bukan najis badannya. Orang mandi tiap hari. Tapi yang najis hati. Karena hatinya masih banyak kotoran-kotoran. Apa? Nonton. Kan kita juga sering dengar tuh, la tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun. Malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang ada anjingnya. Hati itu rumah malaikat. Kemudian penyakit-penyakit hati yang kibir, dendam, suka gedeg sama orang, hasad, ujub dan lain sebagainya, itu anjing-anjing.
Oh. Apa? Anjing-anjing hati. Malaikat nggak bakal mau masuk ke dalam hati yang masih banyak anjing. Dan kita tahu bahwa ilmu itu yang nyampein para malaikat. Gimana bisa ilmu itu disampaikan ke hati kita kalau malaikatnya ogah masuk? Oh. Makanya bersihin dulu hati. Udah. Jadi yang dimaksud najis di sini bukan najis badan, tapi najis hati. Bayyana annan najasata la tuhtassu bittiyab. Dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwasanya najis tidak dikhususkan dengan pakaian. Najis orang musyrik itu bukan dari pakaian. Famalam yunazzifil batina anil khaba'iti la yaqbalul ilman nafi'a fid din wa la yastadi'u binuril ilmi. Orang yang tidak membersihkan batinnya dari berbagai macam kekotoran, la yaqbalul ilman nafi'a fid din, tidak akan bisa hati itu, batinnya tidak akan bisa menerima ilmu yang bermanfaat di dalam agama. Wala yastadhi'u binuril ilmi, dan batinnya itu tidak akan menjadi terang dengan cahaya ilmu. Oh. Makanya bersihin hati dulu. Kalau pengen hati kita terang dengan cahaya ilmu, bersihin dulu hati. Ibaratnya kalau kayak lampu mah, mikanya udah kotor. Mika ya namanya, bohlam, bohlamnya udah kotor. Kalau lampu mobil kan mika ya, kalau motor mika. Kalau bohlamnya udah kotor, cahaya dari inti lampunya nggak akan tembus keluar. Makanya bersihin dulu bohlam, baru bisa bersinar. Qala Ibnu Mas'ud, laisal ilmu bikatratir riwayat, innamal ilmu nurun yuqdhafu fil qalbi. Imam Ibnu Mas'ud berkata, ilmu itu bukan didapatkan dengan banyaknya riwayat. Ilmu itu tidak didapatkan dengan banyaknya hafalan. Sesungguhnya ilmu itu cahaya yang dititipkan oleh Allah ke dalam hati. Banyak juga orang yang punya hafalan yang banyak, hadis apa aja hafal, tapi cahaya ilmunya nggak ada. Makanya ujung-ujungnya biasanya yang paling pertama ilmunya cuma buat jadi bahan debat, jadi bahan argumen. Tapi buat dia sendiri masih berat buat ngamalin ilmu yang dia miliki. Biasanya disuruh baca kitab apa aja bisa, tapi begitu suruh ngamalin berat, karena ilmunya tidak bercahaya, cuma sekedar banyak riwayat doang. Wa qala ba'dul muhaqqiqina ta'allamnal ilma li ghairillahi fa abal ilmu ay yakuna illa lillahi.
Dan berkata sebagian ulama muhaqqiqin, ta'allamnal ilma li ghairillahi, kami mempelajari ilmu bukan karena Allah. Fa'abal ilmu ayyakuna illa lillahi, maka ilmu itu enggan untuk masuk ke dalam hati kami kecuali kalau niatnya karena Allah. Ilmu itu enggan masuk dalam hati kecuali kalau niatnya karena Allah. Ai al ilmu aba wa amtana'a alaina falam tankashif lana haqiqatuhu wa innama hasala lana hadithuhu wa alfazuhu. Artinya ilmu itu ogah dan enggan masuk dalam hati kami. Falam tankashif lana haqiqatuhu, maka tidak terbuka untuk kami hakikat ilmu itu. Wa innama hasala lana hadithuhu wa alfazuhu, sesungguhnya yang kami dapatkan hanya hadisnya, hanya ucapannya dan lafaz-lafaznya. Atau hafalannya banyak, tapi ilmu itu tidak bermanfaat, nggak bisa dipakai, masih berat buat ngamalin. Karena mungkin dalam belajarnya niatnya bukan karena Allah. Aman, aman. Jadi yang dimaksud di sini itu ilmu yang sesungguhnya, bukan cuma ilmu yang kita katakan siapa apalah. Iya. Kita kan sering dengar tuh ada bahasa ilmu yang manfaat. Kita belajar nyari ilmu tujuannya agar dapat ilmu yang manfaat. Bukan cuma sekedar hafal banyak hadis, bukan cuma sekedar bisa baca kitab. Tapi bagaimana caranya ilmu itu bermanfaat bagi diri kita. Artinya bermanfaat kan ilmu yang kita miliki bisa menyelamatkan kita dari kesengsaraan. Ilmu yang kita miliki bisa membuat kita selamat di akhirat. Itu inti. Kalau cuma banyak hafalan hadis doang, kalau cuma bisa baca kitab kuning doang, belum manfaat. Karena belum bisa menyelamatkan kita. Kalau misalkan ada yang bilang begini, kalau ilmu itu adab itu di atas ilmu kan. Nah, penjelasan dari adab di atas ilmu itu seperti apa? Dulu ada tuh kisah tentang iblis. Iblis tahu iblis? Iblis tahu apa? Iblis itu terkenal makhluk paling pintar. Bahkan iblis gurunya para malaikat. Abang lihat, paling pintar dia. Tapi satu yang nggak dipunya oleh iblis, adab. Sampai ada bahasa laulal ilmu bila ada bin syaraf lakanal iblisu asyraf. Kalau ilmu tidak diiringi dengan adab bisa membuat seseorang jadi mulia, maka iblis akan jadi makhluk paling mulia. Karena iblis paling pintar, cuma nggak ada adab. Sama penjelasannya tadi disampaikan bahwa kayak ilmu santet itu kan dilarang. Nah, sedangkan ada mengatakan dukun pun sama, dia meraih ilmunya dengan puasa. Nah, kalau misal dengan puasa bisa melalui mimpi. Nah, di dalam mimpinya ada dua pilihan. Nah, kalau misalnya memilih kiri atau kanan, kalau misalnya dia memilih kiri itu dia maksudnya positif apa negatif? Nah, tanya apa yang mimpi dah. Kan tadi kalau belajar ilmu santet pun niatnya agar begitu ada teman yang terkena santet kita bisa ngobatin, jadi cakep niat. Yang
dilarang itu kalau belajar santet itu untuk membuat orang lain celaka, itu yang nggak boleh. Kalau buat nolongin orang sah-sah aja. Begitu. Ya, makanya tadi ilmu-ilmu yang disebutkan di atas tadi yang tidak terpuji dalam mempelajarinya bukan dari sisi ilmunya, tapi dari sisi apa yang bisa disebabkan oleh ilmu itu. Gak jadi masalah. Kalau emang niatnya buat nolongin orang, belajar santet agar kita bisa melindungi diri kita dari yang nyantet kita, atau bisa nolongin orang yang kena santet, itu gak jadi masalah. Ya kan misalnya Oman jadi kiai besar, jangan sampai ntar lagi di mimbar dites sama orang langsung muntah darah. Dia belajar kan tujuannya untuk melindungi dirinya dari santet itu. Itu nggak jadi masalah karena tujuannya bukan untuk mencelakai orang, membuat orang celaka. Sah-sah. Makanya tadi yang dilarang kalau itu bisa menyebabkan dirinya dan orang lain jadi bahaya, yang membahayakan dirinya dan membahayakan orang lain, itu yang dilarang. Ya memang semuanya ilmu kan dari Allah, makanya ilmu-ilmu begitu pun ya bisa jadi ditempuhnya dengan cara puasa, dengan cara wudhu, bisa. Al-Quran itu meskipun kitab suci, tapi bisa dijadiin dua. Ada yang bisa buat kebaikan, ada buat nyantet. Al-Quran sendiri. Bang makanya bisa banget nyantet perempuan. Ibqala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara tuhri. Sebutin kan. Sajidin kan begitu. Itu ayat Al-Quran tapi bisa buat nyantet kan. Makanya dukun sama kiai tipis bedanya. Meskipun ayat Al-Quran kalau diniatin buat itu ya buruk juga jadi. Oh, gitu bang. Tergantung niatnya, mempelajari ilmu itu niatnya buat apa. Kalau buat bikin orang celaka, ya jelek jadi. Gitu bang. Tergantung niat. Jadi yang dilarang bukan ilmunya, tapi apa yang dihasilkan dari ilmu itu. Makanya tadi sihir dan santet pun dilarang kalau misalnya itu menyebabkan bahaya buat dirinya dan orang lain. Kalau niatnya buat nolong orang, itu jadi masalah. Kalau tadi kenapa adab lebih tinggi dibanding ilmu? Karena orang bisa mulia karena ada adabnya. Meskipun ilmunya tinggi, kalau tidak ada adabnya rendah. Iblis pinter tapi nggak ada adabnya, makanya direndah, dijadikan makhluk rendah. Tolong. Apalagi dua-duanya ilmunya ada plus ada adabnya, mulia. Apa? Makanya kita sering dengar ucapan orang kampung gitu, dia mah itu biar bodoh ke, tapi sopan sama orang. Sering dengar dulu, sama yang tuaan juga kagak songong. Bahkan banyak juga kita dengar ngaji doang tiap hari, ilmu doang banyak, tapi kagak ada adabnya. Gitu. Malah jadi buat bahan cacian. Makanya adab di atas ilmu. Orang
tidak jadi mulia karena banyak ilmunya. Tapi orang bisa jadi mulia karena ada adab. Makanya dari dulu Rasul juga diutus oleh Allah ke bumi, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Yang diberitakan untuk akhlak, bukan ilmu. Oh benar. Begitu Bang, jelas ya? Udah. Nah, ilmu baru bisa manfaat kalau misalnya ilmu itu bisa menyelamatkan kita di akhirat. Bukan cuma sekedar banyak hafalan, bukan sekedar bisa baca kitab kuning. Makanya salah besar kalau kita ngaji niatnya cuma sekedar pengen bisa baca kitab. Salah besar. Udah niatin aja. Kalau kita dapat ilmu sedikit-sedikit ya bisa kita amalin. Niatin di situ. Buat cuma sekedar bisa baca, buat cuma sekedar bisa ceramah. Udah. Al-wazifatut taniyatu ayyuqallila ala iqahu wa yub'ida an watanihi hatta yatafarraga qalbuhu lil ilmi. Tugas yang kedua bagi orang yang mau belajar ayyuqallila ala iqahu, bahwa dia buang hal-hal yang bisa membebani dirinya dan dia menjauh dari kampung halamannya. Makanya biasanya beda rajinnya antara yang udah nikah sama yang belum nikah. Bang Tony bisa tiap hari di sini buat ngaji, karena emang kagak ada yang lendot ya. Coba Bang Mak, kita suruh seminggu aja di sini kalau pulang lah, di demo. Dan jangankan sampai seminggu dah, Bang Amir kita suruh 2 hari aja. Sehari semalam dah jam pulang. Lah itu HP udah bunyi mulu. Atau pulang pakaian udah dibutulin aja di depan pintu. Dia buang hal-hal yang membebani dirinya. Itu tugas yang kedua tuh. Dia membuang, asal katanya yuqalila, memangkas, bikin sedikit. Pokoknya hal-hal yang sekiranya bisa membebani kita dalam belajar, yang mengganggu fokus kita dalam belajar, jadi membuang. Wa yu'ida an watanihi, dan dia menjauh dari kampung halamannya. Makanya biasanya orang kalau pesantren milih pesantren yang jauh. Kalau pengen pulang juga susah. Kalau dekat makan kasih pulang. Saya dulu pesantren di Bekasi, Anida. Karena emang dekat, tiap hari Minggu pulang, terus Senin baru balik. Gak bisa yang jauh. Ya kali kalau sekarang mah udah punya bini, rada susah dah. Minimal ya tadi, jangan sampai istri kita menghalangi kita untuk hadir ke majlis. Hatta yatafarraga qalbuhu lil ilmi, sehingga hatinya bisa fokus untuk belajar, untuk mencari ilmu. Fama ja'alallahu lirajulin min qalbayni fi jawfihi, karena Allah tidak menjadikan 2 hati untuk seseorang pada dirinya. Orang itu tidak dikasih 2 hati oleh Allah. Biasanya kalau fokus ke satu hal, maka hal yang lainnya teralihkan. Enggak bisa. Sambil ngaji sambil mikirin bini enggak bisa. Yang ada kan ngelamun, melongo, sakit, gila. Ya, agar kita bisa fokus dalam belajar, dalam mencari ilmu, pikirkan
hal-hal yang bisa membebani, yang bisa memecah fokus kita. Walidzalika qila al-ilmu la yu'tika ba'dahu hatta tu'tiyahu kullaka. Al-ilmu la yu'tika ba'dahu hatta tu'tiyahu kullaka. Berdasarkan penjelasan ini, ada ulama yang mengatakan ilmu itu tidak bisa kamu raih sebagiannya sampai kamu bisa mencurahkan semua pikiranmu untuk meraihnya. Ilmu itu tidak bisa kamu dapatkan sebagiannya sehingga kamu bisa memfokuskan semua pikiranmu untuk meraihnya. Kita udah fokus aja paling dapatnya setengah, apalagi nggak fokus bisa. Udah, makanya kudu fokus. Kalau lagi ngaji jangan bikin yang macam-macam. Memang penyakit kita kebanyakan begitu. Badannya mah di majlis, pikirannya kemana aja. Memang niat, pikirannya di empang. Amir pikirannya di kasur. Oman yang pikirannya tembak-tembakan. Al-wazifatut talitatu, situ dulu dah. Tadi dua itu ya. Tugas yang pertama, bersihkan hati kita dari berbagai macam kotoran-kotoran, dari sifat yang 9 itu. Hasad, kibir, ujub, riya, sum'ah, hubul jah, hubul riyasah, hiris, dan tomak. Bersihkan hati kita dari 9 penyakit hati itu, agar ilmu mau masuk ke dalam hati kita. Buang sifat gedeg kita sama orang, agar ilmu bisa masuk ke dalam hati kita. Nah, tadi penyakit-penyakit hati itu anjing-anjing yang menghalangi malaikat untuk bisa masuk ke dalam hati. Berubah. Pertama. Yang kedua, fokus dalam belajar. Buang hal-hal yang bisa membagi fokus kita, yang bisa memecah fokus kita, yang bisa membebani pikiran kita. Ya, intinya satu tadi, fokus. Jangan mikir macam-macam. Lagi ngaji jangan mikir macam-macam, agar yang dijelaskan bisa ditangkap dengan baik. Dah. Kalau wazifatut talitatu, wallahu a'lam bishawab, walhamdulillahirabbil alamin.